Selamat siang. Untuk siswa-siswi kelas 11, kita lanjutkan kembali materi kita dalam ilmu kimia klinik. Sebelumnya, saya akan ulas materi kita minggu lalu, yaitu mengenai ilmu kimia klinik. Kimia klinik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari atau memeriksa bahan-bahan yang berasal dari tubuh manusia, seperti contohnya darah, salah satunya yaitu urin, kemudian cairan getah bening atau sumsum tulang, atau nanah, atau pus yang kita sebut juga, kemudian transudat atau eksudat ya. Kemudian pemeriksaan kimia klinik ini bisa berguna untuk kebutuhan atau keperluan atau kegunaan lainnya di samping cabang ilmu kedokteran ya, di samping untuk menentukan suatu diagnosa suatu penyakit. Salah satu contohnya yaitu bisa membantu para polisi untuk menentukan atau mengetahui seperti contoh pemeriksaan DNA untuk mengetahui darah sama dengan seseorang, untuk mengetahui identitas seseorang ya, seperti itu. Nah, setelah kita ketahui dari ilmu kimia klinik, maka kita harus mempelajari juga bahan-bahan yang ada dalam tubuh manusia yang seperti saya contohkan tadi, yang sebutkan tadi, yaitu salah satunya urin ya. Nah, kali ini, siang ini, kita akan mengetahui pemeriksaan urin dalam pelajaran kimia klinik, atau yang kita sebut dengan urinalisa. Seperti kita ketahui, urinalisa definisinya yaitu suatu metode analisa untuk mendapatkan bahan-bahan atau zat yang terdapat dalam urin dan untuk mengetahui kelainan dalam urin. Ya, jadi apakah urin itu berdarah, keluar dengan warna merah, ataukah urin itu keruh? Ya, kita akan ketahui melalui pemeriksaan kimia klinik ini. Ya. Urin atau air seni atau air kencing yang kita ketahui adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Ekskresi urin yang diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga hemostasis cairan tubuh. Dalam mempertahankan hemostasis tubuh, peranan urin sangat penting karena sebagian pembuangan cairan oleh tubuh adalah melalui sekresi urin. Kemudian kita ketahui komposisi dalam urin itu ada tergantung dari jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang. Jadi dari warnanya yang transparan menunjukkan bahwa dia urin normal ya. Sedangkan urin kuning muda berasal dari zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin. Bagaimana mekanisme pembentukan urin? Urin berasal dari darah yang dibawa oleh arteri renalis masuk ke dalam ginjal, kemudian melalui glomerulus yang akan berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada symphybomen ya, yang berfungsi menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Pada tubulus ginjal akan terjadi penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus, kemudian sisa penyaringan
akan diteruskan ke ginjal, terus berlanjut ke ureter, kemudian vesika urinaria, lalu keluarlah dari tubuh dalam bentuk cairan yang kita sebut urin atau air kencing atau air seni. Lalu jumlah urin yang kita keluarkan itu dapat dipengaruhi dari iklim, ya. Iklim dingin berarti kita akan sering kencing, diuresisnya lebih banyak, ya. Kemudian suhu ada juga. Lalu jumlah makanan dan minuman, ya, seperti kita ketahui kalau kita makan yang seperti jengkol atau pete, ya, baunya akan sama, ya, ketika sekresi urin dikeluarkan. Kemudian dari aktivitas, makin banyak aktivitas akan diuresis urinnya akan semakin lancar, ya, daripada yang aktivitasnya berkurang. Kemudian dari penguapan, ya, di usia, ya, semakin yang lanjut usia biasanya dia diuresis semakin besar, ya, karena selain dari umur atau usia, urin itu keluar dengan sedikit-sedikit, ya, kalau yang di usia yang sudah lanjut. Kemudian dari permukaan tubuh juga, ya. Kita ketahui dari istilah dalam urin yaitu ada poligouria. Nah, poligouria ini adalah seseorang dengan diuresis melebihi dari batas normal urin per 24 jam, ya. Kemudian ada oligouria, seseorang dengan diuresis kurang dari batas urin normal per 24 jam. Ada juga anuria kita sebut, yaitu dia tidak bisa diuresis atau tidak bisa kencing sama sekali, ya. Kemudian ada nikuria. Nikuria yaitu seseorang dengan diuresis lebih dari 2 kali pada malam hari. Misalnya pada malam hari terbangun, dia kencing lagi, lalu kemudian dia bangun lagi, lalu kencing lagi. Nah, itu yang disebut dengan nikuria, ya. Nah, kita akan mengetahui macam sampel urin, ya. Pertama yaitu urin sewaktu. Jadi urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan pada satu waktu yang tidak ditentukan. Misalnya sebentar kamu di siang hari kencing, keluar diuresis, ya. Lalu nanti di sore hari itu, ya, sewaktu-waktu dikeluarkan, ya. Lalu urin pagi adalah urin yang keluar di pagi hari yang pertama kali dikeluarkan. Biasanya urin pagi ini urin yang mengandung banyak protein, ya, protein. Jadi baik untuk pemeriksaan sedimen baik juga untuk pemeriksaan tes kehamilan, ya. Lalu yang ketiga ada urin postprandial. Urin postprandial adalah urin yang pertama dikeluarkan setelah dia 1,5 sampai 3 jam setelah makan. Ini salah tulisannya, setelah makan, ya. Urin ini digunakan untuk pemeriksaan glukosuria. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan orang dengan kecurigaan gula, ya, diabetes mellitus, ya. Kemudian yang selanjutnya ada urin 24 jam. Urin 24 jam adalah urin yang dikumpulkan selama 24 jam. Misalnya urin 24 jam dikumpulkan dimulai pada jam 7 pagi, kemudian akan berlangsung dikumpulkan terus, diuresis itu terus, misalnya keluar lagi di siang hari dikumpulkan, keluar lagi di sore hari dikumpulkan, hingga sampai jam 7 pagi di hari berikutnya, ya. Setelah dikumpulkan lalu ditampung, kemudian diukur
Oke, yang kelima yaitu urin 3 gelas dan urin 2 gelas. Nah, ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan pada laki-laki ya. Urin ini dipakai pada pemeriksaan urologik ya, yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran tentang letaknya radang atau lesi yang mengakibatkan adanya nanah atau darah pada urin laki-laki. Cara pengambilannya bagaimana? Ya, cara pengambilannya untuk urin 3 gelas, urin yang dikeluarkan ditampung pada wadah gelas dengan gelas sedimen dengan dasar yang menyempit ya, tanpa menghentikan aliran urinnya. Urin ditampung sebanyak 20 sampai 30 ml pada gelas pertama, kemudian ditampung lagi tanpa menghentikan aliran urinnya, ditampung lagi pada gelas kedua, dan kemudian sisanya di gelas yang ketiga. Lalu urin 3 gelas, tadi urin 3 gelas, kemudian urin 2 gelas. Cara mendapatkan urin 2 gelas sama dengan urin ketiga gelas, hanya bedanya yaitu urin yang ketiga ditiadakan dan jumlah penampungan pada urin pertama yaitu sebanyak 50 sampai 70 ml urin. Oke. Lalu sampai di sini anak-anakku untuk sampel urin. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang ya. Jika ada pertanyaan silakan WA ke saya. Jika tidak, tetap terus belajar, semangat walau belajar di rumah ya. Salam sehat untuk semuanya. Selamat siang.